Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kisah kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda, dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata horor yang berjudul Burungku Disandra Istriku. Bagaimana penis bisa disandra? Bukankah onderdil ini selalu melekat di tempatnya? Kalau disandra, berarti harus dilepas. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Kisah mistis ini pernah menimpa seorang pria di Kalimantan. Pelaku peristiwa menuturkannya, "Saya adalah seorang sopir. Penghasilan saya sewaktu bekerja di Jawa kurang memuaskan. Walau saya masih bujangan, kebutuhan hidup saya cukup besar. Apalagi saya masih mempunyai tanggungan 4 orang adik yang harus saya biayai sekolahnya. Ayah sudah meninggal, sedangkan ibu hanyalah seorang buruh tani. Maka ketika ada tawaran bekerja di Sumatera dengan gaji yang cukup tinggi, saya tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. 4 tahun di Sumatera, saya rasakan hasil jerih payah saya. Sawah yang tergadai sewaktu ayah sakit dapat kami tebus. Saya merasa betah bekerja sebagai pengemudi logging truk. Selain hasilnya lumayan, saya tidak pernah berurusan dengan polisi. Jauh berbeda bila dibandingkan ketika bekerja sebagai sopir bus. Ketika perusahaan membuka areal baru di Kalimantan Tengah, saya termasuk salah satu karyawan yang dengan sukarela pindah ke sana. Menurut perhitungan saya, areal baru penebangan tentu kayunya masih cukup banyak, sehingga hasil yang saya peroleh pasti juga cukup besar. Selain itu, jarak antara tempat penebangan dengan tempat penampungan kayu masih sangat dekat. Minimal 12 rit sehari bisa saya angkut. Dengan demikian, penghasilan akan berlipat ganda. Saya termasuk anak muda yang pandai bergaul. Buktinya, tidak lama tinggal di kamp baru, tepatnya di kampung Rantau Asem yang berada di hulu sungai Katingan. Saya telah banyak kenal sesama anak muda penduduk setempat. Salah satunya adalah Emi, gadis Dayak Ngaju yang menurutku cantik jelita dengan kulitnya yang khas kuning langsat. Emi memang begitu menggodaku, karena itu tidak perlu berlama-lama pacaran. Saya dan Erni memutuskan untuk segera menikah. Lamaran dilakukan oleh manajer camp yang mewakili keluargaku yang tidak dapat hadir. Maklumlah, ibuku sudah terlalu tua untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Sedangkan adik-adikku semuanya sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Seperti kebiasaan adat penduduk setempat pada waktu itu, aku harus menyerahkan barang-barang elektronik seperti radio, tape recorder, dan peralatan dapur sebagai mas kawin. Pesta pernikahan cukup meriah, walaupun sangat sederhana menurut ukuran penduduk setempat pada umumnya. Aku sangat bahagia dapat menyunting gadis Dayak Ngaju yang menjadi incaran banyak pemuda di kampungnya. Setelah menikahi Emi, hari-hariku penuh madu kemesraan. Dari pagi sampai sore aku bekerja mengangkut kayu dari hutan ke Lokpon, tempat penumpakan kayu, dan malam harinya aku habiskan waktuku bersama Emi. Sebagai lelaki muda, aku banyak pengalaman dengan gadis-gadis di kota. Tetapi bila dibandingkan dengan Emi, istriku, mereka bukanlah tandingannya. Emi menyimpan daya seks yang luar biasa. Kalau saja aku tidak rajin minum air pasak bumi, mungkin aku sudah terkapar lemas setiap pagi. Bayangkan, hampir setiap malam kami selalu bercinta dan bercinta, nyaris sepanjang malam. Waktu berputar begitu cepat. Tidak terasa sudah 5 tahun aku menikah dengan Emi. Tetapi sampai saat ini, kami belum dikaruniai momongan. Aku dan Emi tidak mempermasalahkan hal ini. Kami menikmati saja hari-hari yang ada, sampai akhirnya datang malapetaka itu. Pada suatu hari, datang sepucuk surat dari Jawa, persisnya dari ibuku. Tentu saja yang menulis bukan ibuku, tetapi adik perempuanku yang masih tinggal bersamanya. Sebab adikku yang lain mengikuti suaminya masing-masing di lain kota. Surat berbahasa Jawa itu isinya meminta agar aku segera pulang ke Jawa.
aku akan dinikahkan dengan gadis pilihan ibu dengan maksud agar dapat mempunyai keturunan. Gadis Dayak itu tidak dapat memberimu anak, sedangkan ibu sangat ingin untuk menimang cucu darimu, kata ibu dalam surat itu. Aku sangat bingung, ada perang batin yang begitu dahsyat berkecamuk dalam dadaku. Di satu sisi, aku sangat mencintai Amy, dan di sisi lain, aku juga sangat sayang serta hormat kepada ibuku. Aku tidak mampu memilih, itulah sebabnya aku meminta pendapat Pak Slamet, manajer camp. Memang tidak mudah untuk mengambil keputusan dalam kasusmu ini. Yang saya herankan, mengapa ibumu begitu mudah membuat keputusan untuk mengawinkan kamu dengan gadis pilihannya. Bagaimana seandainya hal seperti itu menimpa dia pada waktu mudanya, kata Pak Slamet. Saya sangat mencintai ibu saya, tetapi saya juga mencintai Amy. Ibu sangat dekat dengan saya, walau anaknya 5, tetapi saya yang menjadi anak kebanggaannya. Tetapi seharusnya ibu musyawarah dulu dengan saya sebelum mengambil keputusan. Kataku menggumam, seperti berbicara dengan diri sendiri. Amy tahu tentang ini? Tanya Pak Slamet. Tidak, Pak. Saya tidak mempunyai keberanian untuk berterus terang kepadanya, jawabku. Bagus. Tidak ada perempuan yang mau dimadu, apalagi dicerai. Sebaiknya Amy jangan tahu. Lalu apakah saya tidak usah pulang? Pulanglah, kau harus menjadi anak yang berbakti. Berilah ibumu pengertian. Yang menentukan kita punya anak atau tidak itu adalah Tuhan. Kapan kita punya anak, rezeki kita, bahkan ajal kita, hanya Allah yang berhak menentukan. Alasan apa yang harus kusampaikan kepada Amy, Pak? Banyak alasan. Bilang saja ada keluarga yang sakit, meninggal, menikah, atau apa saja. Kalau dia mau ikut, bilang saja kamu tidak punya biaya. Lagi pula kamu harus buru-buru, sebab cutimu cuma seminggu. Baiklah, saya akan coba. Aku meninggalkan ruangan Pak Slamet dengan masih diliputi berbagai persoalan. Sore harinya ketika sampai di kamarku, Amy menangkap kemurungan wajahku. Kegundahanku tidak dapat kusembunyikan. Ada persoalan apa, Mas? Tanya Amy lembut sambil membelai rambutku. Aku dapat surat dari Jawa, jawabku. Loh, cuma surat saja kok dibuat sedih. Aku disuruh pulang karena ada yang sakit. Aku tidak punya uang. Simpanan kita tidak cukup. Cukup kalau untuk aku sendiri. Kalau begitu, Mas pulang sendiri saja, kata Amy sekaligus membuat batinku lega. Namun rupanya Amy curiga ada sesuatu yang tidak beres. Begitu aku berangkat, Amy membawa surat itu ke Pak Slamet. Surat ini isinya apa, Pak? Tanya Amy. Baca saja, kamu kan bisa membaca, jawab Pak Slamet. Saya bisa membacanya, tetapi tidak mengerti maksudnya, jawab Amy. Mengapa? Tidak tahu bahasanya, pakai bahasa Jawa ya? Pak Slamet pura-pura membaca, kemudian dia mengatakan kepada Amy bahwa ada keluarga di Jawa yang sakit. Kamto disuruh pulang karena ada yang sakit. Begitu bohong Pak Slamet. Amy rupanya tidak puas dengan jawaban Pak Slamet. Kemudian dia meminta tolong kepada salah seorang istri karyawan yang lain. Entah siapa sampai sekarang aku tidak tahu. Disitulah Amy tahu kalau aku akan dikawinkan dengan perempuan lain, karena Amy dianggap tidak mampu memberiku keturunan. Amy memang pemain watak nomor 1. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda cemburu. Keberangkatanku diantar dengan senyum manisnya. Perlu juga saya sampaikan kepada pembaca bahwa malam sebelum keberangkatanku, kami bercinta hampir sepanjang malam. Amy menunjukkan gairahnya yang luar biasa. Setiba di Banjarmasin, saya naik pesawat menuju Surabaya. Di Juanda inilah aku mengetahui kalau burungku lenyap. Waktu itu aku ingin buang air kecil. Sudah sejak ada di atas pesawat ku tahan hajat ini. Begitu aku berada di kamar kecil dan aku membuka celanaku,
Aku tidak melihat burung kesayanganku itu. Tentu saja aku panik. Kemana gerangan? Aku tak habis pikir. Agar cepat sampai, aku memilih menyewa taksi ketimbang naik bus menuju Jawa Tengah, tepatnya di Boyolali. Begitu tiba di rumah, aku menubruk ibuku meraung menangis di pangkuannya. Ono apa le? Teko-teko kok nangis? Ada apa nak? Datang-datang kok nangis? Tanya ibuku sampai mengelus-elus rambut kepalaku. Anu bu, barang saya hilang bo. Jawabanku seperti anak kecil. Ya sudah, barang hilang tidak usah ditangisi. Bila ada rezeki, nanti beli lagi. Barang yang hilang ini tidak bisa dibeli, Mbok. Tidak ada yang jual. Barang opo le? Kok tidak ada yang jual? Barang ini loh, Mbok. Jawabku sambil tanpa malu-malu melorotkan celanaku. Di bawah rimbunnya semak-semak hitam, tidak ada barang yang biasa bertengger di situ. Tentu saja ibuku dan yang hadir menjadi seperti orang linglung, heran bercampur bingung. Pamanku menyarankan agar aku dibawa ke orang pintar, aku pun menurutinya. Namun, entah sudah berapa orang tua di daerahku yang kami datangi, tetapi tidak ada satupun yang dapat memberikan solusi yang memuaskan. Akhirnya aku pergi ke Klaten, persisnya ke rumah mantan kepala kantor sebuah perusahaan swasta di Banjarmasin. Beliau bukan paranormal atau sejenisnya, tetapi sangat berpengalaman dalam hal-hal seperti itu. Setelah berbasa-basi sebentar, pamanku menyampaikan maksud kami. Aku menceritakan sedikit gambaran mengapa aku pulang ke Boyolali. Mendengar ceritaku, Pak Adi orang pintar itu tertawa lebar. Saya kira apa yang pernah saya dengar itu hanya dongeng atau sekedar lelucon. Ternyata memang benar-benar ada. Kalau begitu jangan khawatir, kata Pak Adi. Jangan khawatir bagaimana? Lawang burung hilang kok. Ini serius, Pak, sergah pamanku. Begini, Dik Gamto apakah berniat menceraikan Emi? Tanya Pak Adi. Tidak, saya tidak mungkin menceraikan Emi, Pak. Saya sangat mencintainya, jawabku tegas. Kalau begitu, cepatlah kembali ke kamp Ranto Asem. Kamu akan mendapatkan kembali barangmu yang hilang itu. Apakah betul, Pak? Aku penasaran. Saya jamin 100%. Tegas Pak Adi. Tidak ada jalan lain kecuali aku harus segera kembali ke Ranto Asem Katingan, Kalimantan Tengah. Menyadari keadaan yang aku alami, sampai aku kembali ke tempat kerja, tidak ada pembicaraan mengenai pernikahan yang diinginkan oleh ibuku. Singkat cerita, aku telah tiba kembali di Ranto Asem di tempatku bekerja. Namun sesampainya di sana, ternyata istriku tidak ada di baraku. Dia pulang ke kampungnya yang memang tidak begitu jauh dari camp. Aku pun segera menyusulnya ke sana. Emi memang pemain watak yang sempurna. Setiba di rumah mertua, aku disambut istriku dengan hangat. Inilah yang membuatku tidak bisa melupakannya. Mas ketinggalan burung ya? Tanyanya manja. Aku sangat khawatir, Em. Jawabku sambil memeluknya dengan gemas. Tidak usah khawatir. Barang Mas tersimpan rapi kok, ada di sini. Kata Emi sambil menunjukkan stoples berisi sesuatu. Astaga, sulit dipercaya. Ternyata isi toples itu adalah burungku yang nampak teronggok tak berdaya. Dengan santai Eni mengambil burung itu, lalu menempelkannya di tempatnya. Burungku pun kembali bertengger di sangkarnya semula. Ajaib, mengherankan, tak masuk akal. Dan entah kata apa lagi yang dapat kuucapkan, tetapi itulah kenyataannya. Entah ilmu apa yang telah digunakan oleh Emi untuk melakukan tindakan yang sangat ajaib itu. Hingga kini aku tak mengetahuinya. Namun yang pasti, hal seperti ini kerap terjadi dan dilakukan oleh suku Dayak Ngaju. Walau sampai sekarang aku dan Emi tidak dikaruniai anak, kami tetap bahagia. Kami hidup dalam bulan madu setiap hari. Soal anak, biarlah Tuhan yang akan mengaturnya. Demikian Sobat Kisah Kehidupan. Jangan lupa berikan komentar Anda, like dan share video ini, subscribe channel Kisah Kehidupan,
dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.